sejarah di PKN, Ya. Lemhanas itu berapa kali mengirim surat ke Departemen Pendidikan. Oh gitu. Ya, untuk menunjukkan supaya menunjukkan bahwa sejarah itu penting untuk kepentingan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Indonesia adalah bangsa yang besar. Maka sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh melupakan sejarah leluhur kita. Bahkan Presiden Soekarno meneriakkan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi nyatanya sejarah bangsa Indonesia ini sudah banyak sekali yang direkayasa, termasuk sejarah tentang pahlawan-pahlawan kita. Dan siapa pelakunya? Ya tentu saja para habaib dari Karim. Dan ini nyata. Maka Profesor Anhar Gonggong bersama Raden Dibyo dari TraHB 2 menjembreng di sini. Jadi siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita semua? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Profesor Gonggong, kita dipertemukan kembali ya Prof ya. Terakhir kita bertemu di seminar ya Prof ya, di UIN Syarif Hidayatullah. Ya Prof, kami ingin bertanya sama Profesor juga, ingin mengeluarkan juga keresahan kami gitu Prof, dengan sejarah-sejarah yang dipalsukan Prof, kan gitu. Makam-makam eyang-eyang kami yang dipalsukan. Nah, menurut Profesor ini dari segi kebangsaan itu bagaimana Prof? Monggo Prof. Iya, tentu saja istilah palsu aja itu sudah sudah satu hal yang penting dalam arti kata ya jangan dilanjutkan gitu. Tapi persoalannya begini, sejarah itu memang merupakan salah satu ilmu yang paling terbuka untuk digunakan dengan berbagai maksud. Oke. Jadi kalau ada yang memalsukan sejarah untuk, ya contohnya yang paling jelas itu bagaimana Hitler memalsukan sejarah untuk membunuh orang Yahudi. Bagaimana orang ingin menjadi pahlawan dan memalsukan berbagai hal, baik tentang dirinya maupun tentang keluarganya. Bagi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, ya saya cuma melihatnya ya tergantung orang mau percaya atau tidak. Seperti berbagai hal yang pernah terjadi di kita, dan itu ditulis dalam buku-buku dan sebagainya. Ya sebenarnya banyak peristiwa yang tidak seperti itu. Nah, yang lucu seperti dikatakan tadi, itu terbitan resmi atau buku yang disebarkan lalu semua orang boleh baca, maka pembacanya juga harus kritis gitu. Pembacanya harus kritis, apalagi anak-anak kita. Nah, juga pentingnya supaya kritis terhadap sejarah itu ya guru-guru sejarah harus kritis juga, dan jangan ada semacam ketakutan atau semacam kewu untuk melakukan bahwa ini dia tidak ajarkan di depan kelas. Kan itu yang harus dilakukan, karena kalau sesuatu fakta yang diragukan bahkan dianggap palsu
dikemukakan di depan murid, ya gimana murid memahaminya Iya, kan? betul, betul. Gitu. Iya, banyak peristiwa di beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada awal reformasi kan terjadi semacam gerakan tarik semua buku sejarah, Ya, karena dianggap berbagai peristiwa di dalamnya tidak seperti itu. betul. Kan itu terjadi. Jadi kalau apa yang Anda temukan, pemalsuan dan sebagainya, Ya, ya sebenarnya ya cara Anda untuk itu adalah misalnya kalau tadi ada macam gapura, iya, ya, makam. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa itu palsu. iya, Nah, caranya Anda harus berhadapan dengan fakta baru yang Iya. Anda miliki yang menunjukkan bahwa itu palsu. betul. Dan itu Anda sampaikan ke gubernur, Ya, atau yang menangani persoalan itu. Nah, yang menjadi soal itu sering terjadi ya yang kita lapor itu belum tentu ngerti juga. iya, Iya kan? iya, iya, Itu jadi ya dia harus diberi keterangan, diberikan Ya. sumber-sumber yang akan menunjukkan kepalsuan itu tadi. betul, betul. Itu yang harus dilakukan. Ya, kemarin kita juga bincang-bincang ya, Prof ya. Tadi kita juga beritahu juga kepada Profesor. Kemarin saya bincang-bincang juga kepada Profesor Peter ya. Iya. Beliau juga ada masukan untuk negara ini. Dibuatnya satu badan khusus, ya, badan khusus untuk sejarah, kan gitu, Prof. Karena sejarah ini kan apabila dipalsukan, mungkin yang di generasi saya sadar, ya kan, nanti di 2, 3, 4 generasi di bawah saya inilah yang bahaya. Nanti otomatis identitas negara kita, keluarga kita, secara otomatis kabur. Menurut Prof gimana? Iya. Ya, sebenarnya begini, kalau lembaga resminya, Ya. dulu di Departemen Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan itu ada. Saya pernah direktur sejarah, Oh ya, betul. saya pernah deputi menteri Ya, sejarah dan perubahan. Jadi lembaga itu dulu ada, dan oke. memang kami melakukan penelitian dan sebagainya Ya. dari berbagai daerah dengan kepentingan untuk pendidikan memang. Betul. Dan sehingga terlepas daripada mungkin tidak terlalu baik dalam analisanya, tapi kalau fakta-faktanya ya saya percaya bahwa apa yang ditulis oleh kawan-kawan dulu pada zaman saya masih direktur sejarah dan Betul. deputi bidang sejarah, ya tanda kutip bisa dipercaya karena Iya. sumbernya. Itu jadi apa yang dimaksud oleh Pak Peter itu sebenarnya dulu ada, baru setelah ada restrukturisasi dari Departemen Pendidikan sekarang pakai teknologi segala macam itu, Ya. ya dihilangkan, Oh, sejarahnya dihilangkan, Direktorat Sejarah dihilangkan, malah yang dihidupkan Direktorat Kepercayaan. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tergantung pemerintahnya nanti. Kalau berganti pemerintah, Ya. apakah sejarah akan diberikan lembaga lagi atau dibentuk lembaga lagi, dan kemudian dipisahkan dari kurikulum, tidak di PKN lagi atau berdiri Iya. sendiri seperti itu. Terlepas daripada ada mungkin kritik terhadap Orde Baru, tapi dalam bidang sejarah itu
Orde Baru itu sangat concern dengan sejarah. Ya. Ada 3 pelajaran sejarah pada masa Orde Baru. Ada sejarah dunia, Ya. ada sejarah Indonesia, Ya. ada sejarah perjuangan bangsa. Wah, penting itu, Prof. Nah, PSBB ini, ya. ini kreasinya Pak Nugroho. Oh, ya. Saya tahu benar, Ya. karena saya terlibat di dalamnya. Dan sebenarnya PSBB itu hanya mau memperlihatkan bagaimana landasan utamanya kita gunakan sejarah untuk membicarakan sejarah kita dengan melihat pembukaan Undang-Undang Dasar, Betul. memahami Pancasila dan sebagainya. Ya. Sedangkan kalau sejarah Indonesia itu yang umum Iya. pelajari. Sejarah dunia tentu saja sejarah dunia. Ya. Jadi seperti itu keadaan dulu. Ya. Tapi ketika masuk ke reformasi, ya hanya sampai tahun 2000 berapa ini dihilangkan. Dia ada struktur yang kabinetnya Pak Jokowi ketika menteri ini. Ya sekarang ini kan kedua kalinya itu dihilangkan. Ya, kalau dari pendapat Prof, begitu penting ya sejarah, Prof, ya. Kan sejarah itu adalah ruh suatu bangsa, Prof. Kita bergerak Ya, itu. semua orang itu yang lucu. Kemarin saya diundang oleh salah satu bagian dari TNI Angkatan Darat. Dia minta saya bicara tentang sejarah dengan nilai-nilai. Tapi saya bilang begini, yang lucu itu apa? Semua orang mengatakan sejarah itu penting. Iya. Nah, tetapi ketika diminta untuk melakukan sesuatu, Ya. diam dan tidak melakukan apa-apa. Ada apa, Prof? Bisa bikin seperti itu, Prof? Ya, saya sendiri tidak mengerti itu mengapa, kan berdasarkan pengalaman aja. Ya. Waktu saya ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi, hebat, sejarah penting segala macam. Tapi ketika saya sodorkan sesuatu untuk mewujudkan apa yang dianggap penting, diam dia. Ya. Faktor apa saya sendiri nggak tahu. Ya, apakah sekedar untuk mendapatkan kesan bahwa dia patriotik segala macam, sehingga dia menganggap sejarah itu penting. Iya, dalam prakteknya mereka tidak mempunyai tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya kalau dari segi dihilangkannya misalnya sejarah di Departemen Pendidikan dan digabungnya sejarah di PKN, Lemhanas itu berapa kali mengirim surat ke Departemen Pendidikan. Oh gitu. Iya, untuk menunjukkan supaya menunjukkan bahwa sejarah itu penting untuk kepentingan bangsa.